Seminggu setelah pembicaraan Ehsan dan Liora, akhirnya surat panggilan dari penyidik untuk Liora telah sampai di tangan Liora. Angga sang pengacara yang ditunjuk oleh Ehsan, malam hari kemarin datang membawakan surat panggilan itu. Menurut apa yang Angga sampaikan, Liora hanya perlu menjawab pertanyaan penyidik seperlunya saja. Karena nanti dia juga akan mendampingi Liora selama proses tanya jawab itu. Kamu sudah siap, Bu? Iya, aku siap, Pak. Ayo, nanti di sana kamu jangan gugup, Bu. Jawab pertanyaan mereka seperlunya. Kalau kiranya kamu enggak mau jawab, biar Mas Angga yang urus. Iya, Bapak Kim. Sepertinya bukan aku yang gugup, tapi kamu deh, kata Liora sembari melingkarkan tangannya di lengan sang suami. Ehsan berdehem karena apa yang istrinya katakan benar adanya. Dia khawatir Liora akan stres setelah menerima pertanyaan dari pihak kepolisian. Demi mengantisipasi itu semua, Ehsan rela membayar seorang psikolog untuk menyertai mereka saat di kantor polisi. Berangkat sekarang, Pak Ehsan? Tanya Angga sang pengacara. Iya, Mas. Angga sesekali mencuri pandang menatap istri kedua Ehsan itu. Dia tak mengira jika wanita seperti Liora bisa diperkosa. Penampilannya jauh sekali dari kata lemah. Kenapa bisa sampai ditindas? Mereka semua pergi ke Polres Karangbaru. Ehsan dan Angga serta yang lainnya mendapat sambutan yang baik dari Kepala Polres. Ehsan dan yang lainnya masuk ke ruang penyelidikan. Meski ruangan itu ber-AC, Ehsan terus mengipasi wajahnya dengan tangan. AC-nya nyala loh, Mas. Aku juga gak tahu, Bu. Bawaannya gerah. Tarik napas dulu dalam-dalam, hirup lewat hidung, buang lewat mulut. Mbok pikir aku arep lairan tuh, Bu. Ehsan mendelik kesal. Liora terkekeh geli. Dia menyembunyikan wajahnya di lengan suaminya. Tangan kanannya mengusap dada sang suami. Sabar, Mas. Gak boleh emosi. Di sini itu aku yang mau ditanya-tanya sama penyidik, tapi kok malah kamu yang gugup. Aku gak pernah urusan sama polisi, Bu. Jadi ya wajar aku gugup. Mbok kiro aku kerep merene. Kini Liora menatap suaminya tajam. Keduanya tak menyadari sejak tadi menjadi bahan tontonan Angga dan seorang psikolog juga beberapa petugas kepolisian. Maaf, Pak Ehsan. Itu Bu Liora sudah bisa duduk di sana untuk memberikan kesaksian. Liora bangkit dari duduknya, bohong jika dia tidak gugup. Dia juga sama gugupnya dengan Ehsan, tapi saat melihat kegugupan Ehsan yang sangat ketara, Liora memilih bersikap lebih tenang agar suaminya tidak berlebihan. Dengan mengandeng seorang psikolog saja, sudah membuat Liora tahu seberapa besar cinta suaminya itu. Dia merasa Ehsan begitu menjaga dirinya. Jadi demi suaminya itu, dia akan berusaha sebaik mungkin. Liora duduk di depan petugas kepolisian. Angga duduk di sebelah Liora sebagai pengacara Liora. Sudah siap, Bu Liora? Siap, Pak. Liora mengangguk sekilas dan tersenyum tipis. Tangan Liora bertaut di bawah meja. Kedua tangannya saling meremas resah. Angga bisa melihat jelas kegugupan Liora sekarang. Padahal sejak tadi wanita itu terlihat tenang. Angga mulai berpikir jika Liora bersikap begitu tadi agar tidak membuat Ehsan semakin mengkhawatirkan dirinya. Ada sekitar 17 pertanyaan untuk Liora. Dari mulai kapan kejadiannya berlangsung, di mana, bagaimana, dan siapa saja. Suara Liora yang tercekat membuat Angga semakin menyadari istri Ehsan itu masih sangat trauma untuk mengingat kejadian itu. Dia dibuat kagum dengan pengendalian diri Liora. Sekuat tenaga Liora menahan lajunya air matanya yang mulai berdesakan di pelupuk matanya. Psikolog yang diminta mendampingi Liora menyodorkan tisu pada Liora. Ehsan menatap Liora cemas. Dia takut istrinya kembali dibayang-bayangi trauma yang. Saat petugas penyidik menyatakan Liora sudah bekerja sama dengan baik, Ehsan menarik napas lega. Rasanya jika tidak ada orang lain di sana, ia ingin segera memeluk sang istri untuk menenangkannya. Kini Liora sedang berbicara dengan psikolog yang Ehsan bawa. Psikolog wanita itu membantu Liora mengusap air mata Liora yang terus berjatuhan. Wanita itu dengan lembut mengusap bahu Liora. Anda sudah bekerja keras dengan baik.
Semoga setelah ini kasusnya akan segera bergulir. Nanti masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan serupa di pengadilan. Bu Liora sangat hebat. Saya salut pada keteguhan hati Anda. Psikolog itu terus membesarkan hati Liora. Liora tersenyum walau air matanya tak juga surut malah kian deras menetes. Liora bangkit dari duduknya dan berbalik badan. Ehsan merentangkan kedua tangannya pada sang istri. Dalam sekejap Liora sudah berada di dekapan Ehsan. Mas, jangan menangis lagi, Bu. Selangkah lagi orang-orang itu akan mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama. Ehsan mengusap-usap punggung istrinya. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Dia tahu sang istri sudah berusaha sekuat tenaga sampai sejauh ini. Ayo kita pulang, ajak Ehsan. Liora mengangguk. Ehsan menarik bahu Liora, dia lalu menangkup wajah Liora dan mengusap air mata Liora dengan lembut. Pak Ehsan. Angga yang sebenarnya tak enak merusak momen romantis pasangan itu akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Ya, Mas Angga, ini berkas terakhir untuk melengkapi laporan. Hasil tes DNA kemarin saya langsung kasih ke polisi atau mau Pak Ehsan cek dulu? Gak perlu, kalau hasilnya sudah pasti langsung kasih ke mereka saja. Ini sudah selesai kan? Sudah, Pak. Ya sudah, aku dan istriku akan pulang duluan. Terima kasih untuk bantuannya, Mas Angga. Sama-sama, Pak. Ehsan dan Liora pergi meninggalkan Polres Karangbaru. Psikolog wanita yang tadi Ehsan bawa juga telah lebih dulu meninggalkan Polres. Bu, mau mampir ke Tawangmangu ga? Ngapain, Pak? Kimora gimana? Kimora kan dijagain Mama. Oh alah, Pak. Dulu aku masih sempat dengar kamu marahin Mas Dimitri mau dekati aku, katamu takut jatah susu Kimora keganggu. Lah ini malah bapake dewe sing ngerusohi. Ngerusohi sama dengan mengganggu. Hahaha, kamu dengar? Ya. Pasti nguping. Nguping apa? Tetangga sebelah kalau berdiri di pekarangan kita juga pasti dengar. Iha wong Mas ngomong kayaknya pelan, tapi satu RT bisa kedengaran. Untung kamar kita kedap suara. Keduanya kini sedang berada di dalam mobil. Ehsan tetap nekat membawa Liora ke Tawangmangu untuk bisa menikmati waktu berdua. Beruntung Liora saat ini memakai blus lengan panjang dan celana kulot sebatas mata kaki. Serius kita ke TW, Mas? Iya, aku juga butuh waktu berdua sama kamu. Kayak gitu kok mau anak banyak, Mas. Semakin banyak anakmu maka semakin banyak penghalang. Apalagi kalau anak laki-laki pasti posesif banget sama ibunya. Ya makanya aku mau puas-puasin sama kamu, sebelum anak kita nanti banyak. Pinternya cari alasan. Bapaknya siapa sih? Liora menatap suaminya gemas. Meski sisa sembab di mata Liora tak dapat disembunyikan, setidaknya Ehsan yakin sekarang Liora sudah bisa bernapas lega. Bapaknya Kimora dong. Paling pinter kalau harus gombalin Ibu Kim. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam mereka tiba di area Tawangmangu. Ehsan memberhentikan mobilnya di sebuah tempat makan yang menyajikan olahan sate kelinci. Dia sebenarnya ingin mengajak Liora ke Telaga Sarangan, tapi mengingat mitos-mitos yang berkembang tentang telaga itu, Ehsan memilih untuk tidak ke sana. Dia memang pria yang romantis. Namun, dia juga sedikit kuno. Dia sering mempercayai mitos yang berkembang di suatu daerah atau suatu tempat. Hingga akhirnya hal itulah yang membatasi Ehsan untuk melakukan hal-hal sembarangan. Di sini. Iya, dong. Aku mau makan siang kita di sini. Hawanya enak buat berkembang biak. Loh, Bu. Mbok kiro aku iwak. Berkembang biak, ketus Liora. Kamu kira aku ikan. Berkembang biak. Wajah jengkel Liora membuat Ehsan terbahak-bahak. Pria itu mencolek dagu istrinya untuk menggoda Liora. Ih, gitu aja ngambek, loh. Bu Kim abis mens kok masih sensitif banget. Apa, sih? Liora membuang wajahnya untuk menahan tawanya yang hampir menyembur. Keduanya kini menikmati santapan sate kelinci di dalam mobil karena tiba-tiba hujan, sementara di tempat makan di pinggir jalan itu suasananya cukup ramai. Ehsan tak mau ambil risiko pulang dari sana malah masuk angin. Bapak serius makan sate sebanyak ini? Ya kan sama kamu, Bu. Kita enggak setiap waktu kesini jadi beli buat dipuas-puasin aja.
Liora dan Ehsan akhirnya menikmati makanan itu tanpa suara. Liora menghabiskan 20 tusuk sate, sedang Ehsan 30 tusuk. Gimana, Bu? Masih mau? Udah kenyang aku, Pak. Mana mulutku rasanya jadi bau bawang gini. Enggak apa-apa, bau jengkol pun kalau cinta gak bakalan masalah. Sak bahagiamu, Mas. Aku ki ngomong opo, pikiranmu tekan kono-kono. Sebahagiamu Mas, aku ini ngomong apa pikiranmu sampai kemana-mana. Ehsan terkekeh. Lagi-lagi istrinya tampak sangat kesal. Kita ke villa ya, Bu. Hah, villa. Pukul 12 malam, ponsel Ehsan terus bergetar di atas nakas. Pria itu baru saja selesai membersihkan diri. Bibirnya masih manyun menandakan apa yang menjadi inginnya tak terpenuhi. Ia menatap istrinya yang tertidur sembari memeluk Kimora. Tadinya saat di Tawangmangu, rayuan Ehsan hampir saja berhasil, tapi sialnya gara-gara dia mengangkat panggilan Dimitri, akhirnya Ehsan terpaksa mengurungkan niatnya. Ehsan mengabaikan getaran ponsel di atas meja. Namun, suara decakan bibir Liora membuat Ehsan segera meraih ponselnya. Istrinya itu pasti terganggu saat mendengar bunyi getaran di meja. Ada apa lagi sih, Dim? Lo ke SLS sekarang bisa. Bara mabuk berat. Gue masih ada urusan, bentar lagi gue nyusul. Bareng aja, bisa dibikin tempura senjata gue sama Liora, kalau datang ke sana sendirian. Ya elah, sekarang takut banget sih sama istri lo. Udah, jangan banyak ngomong. Mau gak jemput gue? Tanya Ehsan kesal. Iya, setengah jam lagi gue ke situ. Ehsan duduk di tepi ranjang, gerakannya membuat Liora membuka mata. Kenapa, Mas? Aku mau keluar sama Dimitri, boleh? Kemana? SLS jemput Bara. Katanya dia mabok berat. Liora tampak diam berpikir. Dia bahkan melirik jam digital yang ada di meja samping tempat tidur. Hanya dengan menatap bola mata Liora saja, Ehsan tahu jika istrinya itu mungkin juga mengkhawatirkan dirinya. Aku janji, cuma jemput. Yakin? Iya, sayangku. Gara-gara Bara, hari ini kamu Mas bebas tugaskan. Mas mau ngurusin si playboy patah hati dulu. Jangan gitu, Mas. Kasihan Mas Bara. Ya udah, aku siap-siap dulu, ya. Iya, tapi jangan pakai parfum, terus pakai jam tangan yang biasa aja. Bajunya gak boleh terlalu mencolok. Ya ampun, Bu. Kok kamu jadi bawel banget, sih? Mau pakai baju gembel pun juga sama aja. Pesonanya itu dari sini loh. Ehsan menunjuk dirinya sendiri. Nurut gak? Liora sudah melotot dengan pipi yang menggembung. Iya nurut, sayang. Ehsan mengecup pipi, kening, dan bibir Liora. Dia langsung berganti pakaian dan memakai deodoran, hanya deodoran. Ehsan benar-benar menuruti semua ucapan istrinya. Liora yang masih menatap suaminya berganti pakaian hanya bisa menahan senyum. Sebenarnya tidak ada yang harus Liora takutkan karena Liora yakin Ehsan bisa menjaga hatinya. Liora hanya khawatir Ehsan akan ketempelan makhluk-makhluk malam yang sering menghinggapi pria yang terlihat sendirian. Hati-hati, jaga mata, jaga hati. Macem-macem di luar. Senjatamu tak gawe oseng mercon. Tak gawe sama dengan tak bikin. Ehsan menangkup pusaka berharganya. Ia menatap ngeri ke arah Liora. Apalagi saat dirinya melihat Liora menyeringai dengan suasana kamar yang hanya diterangi lampu tidur itu. Benar-benar serasa mistis. Iya, Bu Kim. Dimanapun aku berada, di hati dan pikiranku hanya ada kamu. Ehsan kembali mendekat dan mengecup bibir Liora sekilas. Ehsan bergegas keluar karena Dimitri sudah mengiriminya pesan. Dia pergi dengan penampilan yang sangat sederhana. Namun, tampilannya tetap saja tidak dapat menutupi pesona ketampanan yang Ehsan miliki. Lama banget, sih, gerutu Dimitri. Biasa, nyonya rumah lagi rewel. Ngasih banyak wejangan dulu, ujar Ehsan sembari melingkarkan sabuk pengaman di tubuhnya. Dibanding dulu enak mana? Jahat kalau gue bandingin keduanya, secara Liora dan Farah memiliki banyak perbedaan, tapi kalau sama Liora jujur gue merasa berharga. Dicemburui, dilindungi pas waktu ada bibit pelakor, gue senang. Dimitri tersenyum tipis.
Dia mulai menjalankan mobilnya menuju kafe Enlonge tempat Bara berada. Kok bisa putus sih? Tanya Ehsan penasaran. Beberapa waktu lalu, bahkan Bara mengutarakan niatannya untuk menikah. Lalu kenapa tiba-tiba putus? Panjang ceritanya. Intinya si Margareta sepertinya udah punya gacoan baru. Jadinya Bara yang selalu ramah pada semua wanita itu diputusin secara sepihak. Padahal gue udah bilang, loh. Dianya aja yang ngeyel. Ya mau gimana, sejak SMP di Jakarta sana dia memang terkenal sangat ramah. Nah lo, sebagai teman harusnya ngingetin. Gue udah ingetin gak cuma sekali dua kali, tapi ya gimana namanya juga udah watak. Setelah Dimitri memarkirkan mobilnya, dia dan Ehsan langsung masuk ke longe tempat di mana Bara mabuk. Bara meletakkan kepalanya di atas meja. Di sebelahnya ada seorang pria yang duduk menemani. Kamu yang tadi menghubungiku? Tanya Dimitri pada pria itu. Iya, Mas. Soalnya Mas Bara gak mau diantar pulang. Oke, dari sini gue yang urus dia. Thanks. Dimitri merogoh saku celananya. Dia mengambil beberapa lembar uang berwarna biru dan menyerahkannya pada pelayan yang menemani Bara tadi. Setelah pria itu pergi, Dimitri dan Ehsan duduk di samping Bara. Keduanya menatap iba ke arah sahabatnya itu. Alexius Bara Rafael adalah pria berusia 28 tahun dengan tinggi badan 180 dan berat 64 kg. Dia berwajah oriental karena ibunya masih merupakan keturunan Tionghoa, sedang ayahnya keturunan asli pribumi. Sebelumnya Bara memiliki hubungan spesial dengan seorang gadis bernama Margareta. Namun, entah karena apa Margareta memutuskan hubungan mereka padahal Bara telah melamarnya. Bara patah hati, ia merasa telah dikhianati oleh Margareta. Pria itu datang ke SLS seorang diri. Ia memesan beberapa minuman beralkohol. Bara hanya ingin sendiri. Dia tak ingin merepotkan teman-temannya karena patah hatinya. Bara berpikir mungkin besok dia sudah bisa melupakan Reta, panggilan akrab Margareta. Hubungan Bara, Dimitri, dan Ehsan sudah lama terjalin. Dulunya Bara adalah siswa pindahan dari Jakarta. Berkat Bara, gaya bahasa Dimitri dan Ehsan ikut berubah mengikuti gaya bicara Bara. Bara termasuk si paling bijak di antara kedua sahabatnya. Namun, di balik sikap bijak Bara, pria itu cukup humoris dan ramah. Keramahan Bara pada siapa saja, terlebih wanita, membuat Margareta merasa tak dihargai sebagai pasangan. Karena sifat Bara inilah, dirinya dan Margareta sering mengalami cekcok hingga berbuntut perpisahan. Dimitri dan Ehsan membawa Bara keluar dari longe. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kedua sahabat itu tak tega membiarkan Bara sendirian. Gue nanti telepon Liora dulu. Gue mau kabari dia kalau gue gak pulang malam ini. Ya sudah, untungnya aku tidak perlu meminta izin siapapun. Tapi kan kalau malam lo tidur sendirian. Gak ada yang ngelonin, cibir Ehsan. Entar juga punya, sahut Dimitri asal. Kedua sahabat itu tidak membawa Bara pulang ke rumahnya karena khawatir ibunya akan cemas. Jadi mereka membawa Bara ke rumah Dimitri. Setibanya di rumah Dimitri, Ehsan dan Dimitri langsung meletakkan Bara di karpet bulu begitu saja. Ehsan bersandar di sofa, pria itu mengeluarkan ponselnya dan mulai melakukan panggilan video. Beberapa waktu Ehsan menunggu, tapi tak juga ada jawaban. Pria itu menyerah. Mungkin istrinya kembali tidur. Ehsan meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja hingga membuat Dimitri yang terkantuk-kantuk terbelalak kaget. Sialan dasar Aning lo bikin kaget aja. Ehsan tak acuh. Dirinya kini membantu melepas sepatu Bara. Bara, Dimitri, dan Ehsan kini tidur terlentang di atas karpet bulu. Bedanya yang satu teler, sedang dua orang lainnya dalam keadaan sadar. Ponsel Ehsan bergetar dan menyala-nyala. Ehsan segera bangkit dan meraih ponselnya. Halo, Bu. Di mana Mas? Katanya cuma sebentar. Aku tidur di rumah Dimitri. Nemenin dia dan Bara. Kamu gak apa-apa kan? Oh, ya sudah. Liora langsung mematikan sambungan teleponnya. Ehsan menatap ponselnya linglung. Kenapa itu muka? Lecek amat kayak duit kembalian. Wah,
Ngalamat gue. Kalau bukan karena sahabat, gue ogah nemenin lo pada. Binik fix ngambelt. Dimitri langsung terbahak-bahak. Syukurin.